Halo, selamat berjumpa pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Fatanisa dapat kembali menjumpai Anda dalam Pasti Bisa. Sebuah program yang akan membahas materi dan juga soal-soal yang tentunya dapat membantu adik-adik di rumah dalam mengerjakan ujian. Dan materi kita hari ini adalah untuk adik-adik yang duduk di bangku SMP. Seperti biasa, Kanisa tidak sendiri di studio. Halo Ibu Nurul Istiqomah. Halo Mbak. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Dapat menyapa terlebih dahulu adik-adik di rumah? Halo anak-anak semua di seluruh Indonesia, mudah-mudahan hari ini semangat belajar ya. Iya, apa materi yang akan kita pelajari hari ini, Bu? Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang norma dan keadilan. Baik, sehingga mata pelajaran kita adalah PPKN ya, betul. Ibu Nurul ya. Dan bersama kita di studio sudah ada adik-adik dari SMP Negeri 3 Tangerang Selatan. Halo adik-adik semua. Halo. Wow, ceria-ceria sekali nih. Hai Mazaya. Halo Ajeng. Hai. Hai Nabila. Hai. Halo Febrio. Hai. Hai Niko. Hai. Nah, Kanisa pengen denger yang semangatnya dulu nih dari adik-adik di studio ya. Belajar bersama. Pasti bisa. Ujian. Pasti lancar. Wow, sangat bersemangat sekali. Semoga adik-adik di rumah juga tidak kalah semangat ya. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Kasepuhan Adat Cipta Gelar berdiri di Bogor 640 tahun silam. Tempat tinggal Kasepuhan selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Saat ini Kasepuhan Adat Cipta Gelar dipimpin oleh Abah Ugi Sugriana Rakasiwi dan berpenduduk kurang lebih 293 orang. Kegiatan utama warga Kasepuhan adalah bertani. Kegiatan utama masyarakat ini tidak terlepas dari kepercayaan dan penghormatan mereka yang tinggi terhadap Dewi Padi yang mereka sebut Nyi Pohaci. Menurut kepercayaan yang mereka anut, berbagai pelanggaran terhadap padi dan tata cara dalam pemeliharaannya akan menimbulkan ketidakberhasilan panen. Perwujudan dari kepercayaan ini adalah aturan dan norma yang berkaitan dengan leit. Misalnya, adanya larangan menjual beras kepada masyarakat di luar warga Kasepuhan. Dalam kepercayaan mereka, beras adalah simbol kehidupan. Dengan menjual beras, itu artinya sama dengan menjual kehidupan. Selain itu, warga Kasepuhan juga dilarang menggiling padi menggunakan mesin perontok padi. Kegiatan menumbuk padi menggunakan lesung dipertahankan karena ini merupakan salah satu media warga bergotong royong dan bersosialisasi antara sesama warga Kasepuhan. Banyak norma atau aturan yang mengikat warga di sana, tetapi tidak membuat warga merasa keberatan menjalaninya, dikarenakan kepatuhan mereka terhadap leluhur. Konon, pelanggaran terhadap norma di sana sangat rendah. Semua warga berusaha mentaati norma yang berlaku. Contoh yang positif dan inspiratif, bukan? Wow, tayangan yang sangat menarik sekali Bu Nurul dan tentunya pasti menambah pengetahuan kita. Tayangan tadi, apa sih Bu kaitannya dengan materi yang akan kita sampaikan? Kalau kita lihat tayangan tadi, di situ ada masyarakat. Masyarakat itu diikat oleh satu aturan atau yang disebut dengan norma, di mana norma itu dipakai sebagai pedoman perilaku masyarakat setempat agar masyarakat yang tinggal di situ hidup berdampingan dengan selaras dan harmonis tentu saja. Jadi intinya bahwa norma itu mereka pakai, mereka gunakan sebagai petunjuk perilaku agar terjadi keselarasan atau hidup berdampingan secara harmonis. Baik, nah kita akan membahas lebih lanjut. Silahkan Ibu Nurul untuk dapat bersiap menyampaikan materi. Kanisa ingatkan kepada adik-adik di rumah bahwa adik-adik dapat menyaksikan tayangan ini melalui website kami tve.kemdikbud.go.id. Dan selain itu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami, Televisi Edukasi. Bagi adik-adik yang memiliki gawai Android, dapat mendownload aplikasi Televisi Edukasi sehingga dapat menyaksikan secara langsung tayangan kami di handphone adik-adik di rumah ya. Dan jangan lupa bahwa adik-adik dapat bertanya secara langsung ke studio melalui layanan telepon bebas pulsa di 08
0800-140-3046. Nah, kita sudah siap masuk ke materi, sudah siap Ibu? Oke, baik. kita Silakan. akan bahas. Ya, untuk segmen yang pertama ini, indikatornya adalah menjelaskan norma dalam kehidupan masyarakat. Nah, untuk lebih menggali lebih dalam tentang norma dalam kehidupan masyarakat, kita akan membahas soal-soalnya ya. Baik. Kita langsung masuk pada contoh soal ya. Oke. Dapat dibantu dibacakan oleh Ajeng, silahkan. Pada hakikatnya, manusia adalah zon politikon. Arti kata tersebut adalah A. Manusia adalah makhluk yang lemah. B. Manusia dapat hidup sendiri dan mandiri. C. Manusia selalu hidup berkelompok atau bermasyarakat. D. Manusia makhluk yang cerdas dan kreatif. Iya, kita pahami lagi soal ini. Pada hakikatnya manusia adalah zon politikon. Arti kata tersebut adalah A. Manusia adalah makhluk yang lemah. B. Manusia dapat hidup sendiri dan mandiri. C. Manusia selalu hidup berkelompok atau bermasyarakat. Ataukah D. Manusia makhluk yang cerdas dan kreatif. Kira-kira apa nih jawaban yang paling tepat? Adik-adik di studio ada yang sudah tahu? Mau mencoba menjawab? Niko, silahkan. Manusia selalu hidup berkelompok dan bermasyarakat. Berarti menurut Niko jawabannya adalah C ya. Ya. Nah, adik-adik di rumah apakah sama atau berbeda ya? Adik-adik di studio ada yang punya jawaban lain atau sama? Sama. Nah, kita cek. Apakah benar Ibu Oke, Nurul? semuanya idem ya. Jawabannya C. Kita lihat jawabannya. Iya, jawabannya adalah C. Baik, kita akan membahas jawabannya itu ya. Ada yang tahu gambar ini siapa kira-kira? Tokoh Aristoteles. Siapa sih beliau? Filsuf. Pinter. Berarti banyak baca ya. Aristoteles adalah seorang filsuf dari Yunani. Beliau menyebutkan kata zon politikon untuk menggambarkan tentang makhluk sosial. Jadi manusia itu pada dasarnya adalah memiliki kecenderungan atau secara alamiah, secara kodrati, manusia itu tidak bisa hidup sendiri, akan tetapi manusia itu adalah bagian dari manusia yang lain yang hidup secara berkelompok atau bermasyarakat. Kenapa? Karena pada hakikatnya manusia tidak dapat hidup sendiri, tetapi memang membutuhkan orang lain. Contohnya begitu kita lahir di dunia saja, kita pasti akan membutuhkan orang lain. Iya. Nah, jadi ini menggambarkan bahwa manusia memang tidak bisa hidup sendiri, tetapi secara alamiah, secara kodrati manusia itu membutuhkan orang lain dalam hidup bermasyarakat. Baik, iya sangat jelas sekali ya pengertian dari zon politikon tadi. Kita lanjut pada soal berikutnya Ibu Nurul ya. Oke. Dapat bantu dibacakan oleh Febrio. Manusia dalam kehidupannya pasti memiliki kepentingan dan pemikiran yang berbeda. Agar kepentingan antar manusia tidak saling berbenturan dalam masyarakat, maka diperlukan adanya A. Kebijaksanaan, B. Toleransi, C. Hukum, D. Norma. Nah, ini sangat menarik sekali karena jawabannya mirip Mirip-mirip, bisa benar iya. semua ya. Manusia dalam kehidupan pasti memiliki kepentingan dan pemikiran yang berbeda. Agar kepentingan antar manusia tidak saling berbenturan dalam masyarakat, maka diperlukan adanya dari 4 pilihan jawaban mana yang paling tepat? A. Kebijaksanaan, B. Toleransi, C. Hukum, ataukah D. Norma? Bagus-bagus semua nih pilihan jawabannya. Kira-kira menurut adik-adik di studio jawaban yang paling tepat yang mana ya? D. Kalau menurut Ajeng? D. D. Norma. Kenapa Ajeng? Alasannya? Karena norma itu kayak suatu kaidah atau aturan yang harus dilaksanakan oleh manusia atau antar manusia agar tidak terjadi kerusuhan. Kalau misalnya suatu pendapat itu berbeda, kan bisa menyebabkan kerusuhan. Gitu. Jadi sangat diperlukan adanya norma. Baik. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Saya. Iya, silakan Nabila. Jawaban saya toleransi, karena dalam soalnya yaitu pemikiran yang berbeda. Artinya masih ada yang berpendapat berbeda. Dan toleransi itu kita harus saling menghargai pendapat orang lain agar tidak terjadi perbenturan pendapat. Baik, wah menarik nih ya. Ada perbedaan jawaban. Yang lain apakah sama? Febrio Mungkin silakan. hukum, karena manusia itu secara alamiah pasti tidak ingin mesti dipaksa agar melakukan sesuatu.
Karena toleransi itu kan masih bisa dilanggar. Bahkan hukum saja yang memaksa masih bisa dilanggar. Oke, ya. Wow, semakin menarik nih kita pembahasannya. Niko dan Mazaya, apakah sama atau ada berbeda dibanding yang lain? Kalau saya sama di norma, karena manusia itu hidup harus memiliki aturan. Kalau tidak, hidup tersebut akan berantakan. Baik, mana yang paling Oke, tepat kita tanya Bu Nurul ya. Oke, kita bahas ya. Penasaran dengan jawabannya? Yang paling tepat adalah D. Jawabannya adalah norma. Baik, kita akan membahasnya. Masyarakat itu pada hakikatnya adalah kumpulan-kumpulan individu-individu atau manusia-manusia yang hidup bersama dalam lingkungan yang sama. Nah, orang yang atau individu yang tinggal dalam lingkungan yang sama tersebut tentu tidak memiliki kepentingan yang sama, pasti memiliki kepentingan yang berbeda, pandangan yang berbeda, keinginan yang berbeda. Jadi perbedaan-perbedaan ini apabila tidak diakomodir maka bisa menjadi satu peluang untuk terjadinya konflik, untuk terjadinya perpecahan. Nah, menyadari akan hal itu karena perbedaan yang banyak tadi, karena kepentingan yang berbeda-beda tadi, masyarakat melakukan interaksi atau saling berkomunikasi untuk mencari jalan tengah biar agar tidak terjadi kekacauan atau konflik tadi, sehingga mereka membentuk sebuah norma atau aturan. Nah, aturan ini dipakai, digunakan untuk mengikat perilaku mereka agar kepentingan-kepentingan yang berbeda tadi, agar pikiran-pemikiran yang berbeda tadi, agar keinginan-keinginan yang berbeda tadi bisa terakomodir, sehingga mereka memiliki satu visi atau tujuan yang sama. Baik, Kira-kira jadi seperti itu. jelas bahwa yang paling tepat adalah norma ya, walaupun memang dalam interaksinya harus saling toleransi, Betul, lalu penerapannya yang iya, dalam penerapannya hukum pun nanti juga akan ada kaitannya, namun untuk soal ini yang paling tepat jawabannya adalah norma ya. Jadi sedikit Mbak, jadi hukum itu memang masuk ke dalam norma. Norma itu bentuknya ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, Baik. hukum itu termasuk norma yang Tertulis. tertulis. Begitu. Baik, sudah jelas adik-adik di studio? Semoga adik-adik di rumah juga jelas ya. Kita berlanjut pada soal ketiga di segmen ini, dapat dibantu dibacakan oleh Mazaya, silahkan. Lahan pemukiman di kampung pulau sangat luas. Akan tetapi, kampung tersebut hanya boleh dihuni oleh 7 kepala keluarga. Kondisi tersebut sudah berlangsung turun-temurun sampai saat ini. Berdasarkan informasi tersebut, masyarakat kampung pulau telah mematuhi norma A. Agama, B. Adat, C. Kesopanan, D. Kelakuan. Nah, ini tadi semakin dalam lagi tentang norma, ada bagian-bagiannya. Nah, di sini soalnya lahan pemukiman di kampung pulau sangat luas, akan tetapi kampung tersebut hanya boleh dihuni oleh 7 kepala keluarga. Kondisi tersebut sudah berlangsung turun-temurun sampai saat ini. Berdasarkan informasi tersebut, masyarakat kampung pulau telah mematuhi norma. Nah, sebelum kita jawab, ada adik-adik di rumah yang ingin bertanya nih di studio. Kita sapa dulu ya. Halo, Televisi Edukasi, dengan siapa di mana? Halo. Iya, halo. Iya, selamat siang. Selamat siang, dengan siapa di mana, Bu? Dengan Yumna di Rawabelong, Kak. Oh ya, silahkan pertanyaannya. Iya, mau tanya, kan ada istilah saya pernah dengar, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Itu maksudnya apa ya? Baik, pertanyaan yang menarik sekali ya dari teman kita di Rawabelong. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ibu Nurul dapat dijelaskan tentang pernyataan tersebut? Anak-anak yang di sini ada yang tahu? Saya? Ya. Di mana masyarakat, di situ ada hukum. Seperti kita ketahui, kehidupan bermasyarakat itu butuh aturan. Hukum dan norma itu merupakan suatu aturan yang harus dipatuhi. Jadi di mana masyarakat itu tinggal pasti ada hukum atau aturan yang ada dan itu harus dipatuhi oleh masyarakat tersebut. Baik, itu dari Niko Oke, ya. ya. Bagaimana Ibu Nurul? Dalam bahasa Latin itu ada disebut ibi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ini maksudnya bahwa tidak akan berjalan masyarakat itu apabila tidak ada hukum. Artinya masyarakat bisa berjalan karena ada aturan yang ditaati, yaitu hukum. Jadi tidak mungkin ada masyarakat kalau hukum tidak ada gitu.
apa yang terjadi apabila masyarakat itu tidak punya aturan akan seperti apa. Sehingga dalam bahasa Latin tadi ada ibi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, disitulah ada hukum. Baik, semoga menjawab dengan jelas tadi pertanyaan dari salah satu penonton di rumah ya. Betul, ya. Kita lanjut pada soal yang tadi tertunda penjelasannya. Nah, tadi sudah disebutkan untuk soal ini pilihan jawabannya ada 4. Apakah A, agama, B, adat, C, kesopanan, atau D, kelakuan? Kira-kira adik-adik di studio ada yang tahu jawaban yang paling tepat apa? Tadi ada kata kuncinya ya Bu ya di kalimat ini. Salah satunya sudah berlangsung turun-temurun ya. Ada yang tahu? Saya. Silakan Nabila. Itu termasuk norma adat karena telah turun-temurun dan masih tetap dijaga. Baik, jadi kalau menurut Nabila jawabannya adalah B ya. Yang lain apakah sama atau ada yang berbeda? Sama. Bagaimana Ibu Nurul? Ya, di sini sudah jelas mulai jawabannya ya. Jawabannya adalah norma adat. Baik, kita bahas. Adat istiadat itu adalah tata nilai atau tata kelakuan atau peraturan tentang tingkah laku yang peraturan tersebut itu melekat pada diri individu yang tinggal di masyarakat itu. Kenapa? Karena aturan tersebut itu bersifat kekal. Kekal itu artinya tidak akan berubah sampai kapanpun. Nah, aturan-aturan yang tidak tertulis itu berkembang dan dipertahankan terus-menerus dari generasi ke generasi secara turun-temurun. Jadi dari dulu sampai sekarang originalnya masih ada dan tidak mungkin akan diubah karena masyarakat sudah meyakini dengan sangat yakin dan sudah terintegrasi, sudah menyatu dalam dirinya. Keyakinan itu sudah menyatu dari dirinya sendiri sehingga perilakunya mencerminkan aturan adat itu. Baik, Kira-kira seperti seperti tayangan itu. yang tadi awal kita saksikan. Betul, ya. iya. Ibu Nurul dapat duduk terlebih. Ya pemirsa, senang sekali Anda masih bersama kami dalam Pasti Bisa. Masih bersama dengan saya Fatanisa dan juga Ibu Nurul Istiqomah dari SMP Negeri 3 Tangerang Selatan. Adik-adik di studio dari SMP Negeri 3 Tangerang Selatan masih semangat dong? Masih. Kali saya coba lagi yelnya ya. Belajar bersama, Pasti bisa. ujian, Pasti lancar. iya, dengan materi kita hari ini adalah PPKN untuk adik-adik yang duduk di bangku SMP. Ibu Nurul, di segmen 2 ini kita membahas tentang apa? Macam-macam norma. Macam-macam norma. Dapat bersiap untuk menyampaikan materi, Ibu? Kembali kami saya ingatkan untuk adik-adik di rumah bahwa adik-adik dapat dapat bertanya secara langsung ke studio melalui layanan telepon bebas pulsa di 0800 140 3046. Dan bagi adik-adik yang tadi tidak sempat menyaksikan dari segmen 1, jangan bersedih hati karena nanti jam 19.30 waktu Indonesia Barat akan kembali ditayangkan. Sebelum kita masuk, ada penelpon terlebih dahulu nih. Wow, senang sekali bersemangat teman-teman di rumah. Halo, Televisi Edukasi dengan siapa di mana? Dengan Amanda di Tangerang. Halo Amanda, silahkan pertanyaannya. Menurut Ibu, Indonesia itu sudah menjadi negara yang taat hukum apa belum? Wow, pertanyaan yang sangat menarik ya. Terima kasih Amanda ya atas pertanyaannya. Bagaimana Ibu Nurul? Sebelum masuk ke segmen berikutnya sudah ada pertanyaan ya tentang hukum. Sebelum Ibu jawab, barangkali ada adik-adik atau teman-teman yang di sini yang mau mencoba menjawab. Apakah Indonesia saat ini itu sudah menjadi negara yang taat hukum atau belum? Silakan Nabila. Kurang lebih sepertinya belum, karena contohnya dari di jalan raya banyak angkot yang berhenti sembarangan, ya itu salah satu melanggar aturan di jalan. Baik, mungkin ada oknum-oknum yang masih melanggar ya. Lalu ada yang lain, ada yang mau berpendapat? Febrio, Mungkin silakan. hukum itu tidak usah dari yang besar, dari yang kecil saja. Membuang sampah sembarangan itu kan termasuk melanggar hukum. Tetapi banyak warga negara Indonesia yang membuang sampah sembarangan. Baik, bagaimana Ibu? Oke, apakah negara Indonesia ini adalah negara yang sudah taat hukum gitu ya? Kalau kita lihat dari teorinya, negara hukum itu kan punya 3 ciri. Yang pertama ada supremacy of law, jadi adanya ketidaksewenang-wenangan dari pemerintah kepada masyarakatnya terutama. Nah, kalian bisa lihat apakah hal itu terjadi sekarang apa enggak gitu ya.
Kalaupun masih ada, barangkali memang kita menuju ke arah sana, harus ada upaya untuk ke arah sana. Kalau prakteknya memang masih ada, berarti itu koreksi kepada kita sebagai warga negara. Kita sudah taat hukum atau belum gitu. Yang kedua, adanya equality before of law. Jadi adanya persamaan hukum, bahwa semua orang yang tinggal di Indonesia ini, bahwa semua masyarakat di Indonesia ini tunduk di bawah hukum tuh sama. Mau anak pejabat, mau presiden sekalipun, di bawah hukum kedudukannya sama. Yang ketiga adalah human rights atau hak asasi manusia. Dan kita tahu bahwa aturan-aturan hak asasi manusia itu sudah sangat banyak di Indonesia. Nah, apakah sudah taat atau belum? Kita bisa melihat realitanya sekarang ya. Berusaha untuk taat dan tentunya membutuhkan partisipasi dari teman-teman semua untuk menjadi negara yang taat hukum ya. Kembali ada penanya dari rumah, Bu, lewat telepon. Halo, Televisi Edukasi, dengan siapa di mana? Dengan Kaila di Lido, Sukabumi. Baik, silahkan Kaila pertanyaannya. Apakah yang membedakan norma hukum dengan norma lainnya? Baik, tadi ada macam-macam norma ya, apa yang membedakan norma hukum dengan norma lainnya, ini akan kita bahas di segmen ini ya. Baik, akan kita bahas. Untuk itu sebelum kita masuk ke materi, Kanisa ingatkan untuk adik-adik yang mempunyai gawai Android dapat mendownload aplikasi Televisi Edukasi di Play Store sehingga dapat menyaksikan secara langsung tayangan ini di handphone adik-adik di rumah ya. Ibu dapat silahkan untuk kita masuk ke pembahasan sekaligus menjawab pertanyaan Kaila tadi ya. Untuk segmen ini kita akan membahas tentang macam-macam norma yang ada di dalam masyarakat ya. Untuk lebih tahu lebih dalam, barangkali kita langsung bahas soal-soalnya. Boleh dibacakan barangkali sama adik-adik yang di studio. Dapat dibantu dibacakan oleh Niko. Ya. Pemeluk agama Islam taat menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Pemeluk agama Kristen menjalankan ajaran sesuai dengan kepercayaan di gereja. Pemeluk agama Hindu beribadah sesuai dengan ajaran di pura. Perbedaan ini menunjukkan bahwa manusia diatur dengan norma. Pilihannya A. Agama, B. Hukum, C. Kesusilaan, dan D. Kesopanan. Kira-kira mana yang paling tepat untuk soal ini ya? Tadi disebutkan bahwa pemeluk agama Islam taat menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Pemeluk agama Kristen menjalankan ajaran sesuai dengan kepercayaan di gereja. Pemeluk agama Hindu beribadah sesuai dengan ajarannya di pura. Perbedaan ini menunjukkan bahwa manusia diatur dengan norma A. Agama, B. Hukum, C. Kesusilaan, ataukah D. Kesopanan. Kira-kira mana yang paling tepat dari 4 pilihan jawaban tadi? Adik-adik di studio ada yang tahu? Iya, silakan Mas Zaya. Kalau menurut saya agama. Karena di soal itu udah jelas tertulis bahwa setiap orang itu meluk agama yang berbeda-beda dan menjalankan ajarannya sesuai dengan agamanya masing-masing. Baik, tadi Febrio juga mau memberikan tambahan? Kurang lebih sama seperti Mas Zaya. Sama ya. Bagaimana Ibu Nurul? Ya, jawabannya udah jelas ya, jawabannya adalah norma agama. Seperti apa norma agama itu? Norma agama adalah petunjuk, adalah kaidah, adalah aturan tentang peraturan hidup manusia yang sumber ajarannya, yang sumber nilainya berasal dari Tuhan. Nah, sumber ajaran itu biasanya tertuang dalam kitab suci yang disampaikan oleh para rasul atau para nabinya sampai ke kita sebagai pengikutnya. Tadi betul disampaikan orang Kristen akan menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan agama yang dia yakini. Orang Islam akan menjalankan perilakunya akan tercermin dengan kepercayaan yang dia yakini. Sumber ajarannya berasal dari kitab suci atau berasal dari Tuhan atau berasal dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang muslim. Baik. Sekalian menjawab yang tadi, apa perbedaan antara norma hukum dengan norma yang lain? Iya. Nah, dari jenis-jenisnya, norma hukum itu adalah norma yang paling tegas, yang paling kuat. Karena apa? Karena sanksinya, norma hukum itu jelas tertuang secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga sanksinya sangat jelas, sangat nyata. Berbeda dengan norma-norma yang lain. Kalau norma-norma yang lain ketika dilanggar, sanksinya hanya berupa misalnya agama berarti berupa dosa. Ya. Norma kesusilaan barangkali nanti hanya sekedar penyesalan, tapi norma hukum siapa yang melanggar aturannya jelas ya. Baik. Nah, kita lanjut pada contoh soal berikutnya, dapat dibacakan oleh Nabila. Norma hukum diakui oleh masyarakat sebagai ketentuan yang sah karena bersumber dari pilihannya A. Tuhan, B. Negara, C. Rakyat,
D. Suku bangsa. Nah, ini terkait dengan tadi yang sempat sedikit dijelaskan ya, mana yang paling tepat kira-kira dari soal ini. Norma hukum diakui oleh masyarakat sebagai ketentuan yang sah karena bersumber dari A. Tuhan, B. Negara, C. Rakyat, D. Suku bangsa. Kira-kira mana yang paling tepat ya? Ada yang tahu adik-adik di rumah atau adik-adik di studio? Saya. Iya. Oh, Nabila, silakan. Jawabannya negara, karena dalam norma ini sangat berkaitan dengan hukum dan dijalani oleh masyarakat. Baik, jadi kalau menurut Nabila, jawabannya adalah B ya. Kalau yang lain? Menurut saya rakyat, soalnya yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara itu kan rakyat dalam negara demokrasi. Nah, jika misalkan negara membuat suatu hukum yang tidak disetujui oleh rakyat, maka rakyat kan bisa mengajukan agar berubah seperti itu misalnya ya. Oke. Menarik ya pandangannya ya. Yang lain apakah ada tambahan pendapat? Kita lihat pembahasannya ya. Oke, Silakan Ibu Nurul. Jawabannya yang tepat adalah negara. Tadi siapa yang jemput negara ya? Nabila. Nabila. Oke, kita bahas ya. Norma hukum adalah peraturan tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi. Jadi badan-badan resmi itu memang diberikan legitimasi, diberikan kekuasaan oleh rakyat tadi. Jadi rakyat memberikan legitimasi, memberikan kekuasaan kepada negara untuk atau kepada lembaga negara tadi untuk membentuk satu aturan. Gitu. Kemudian aturan itu berisi tentang perintah dan larangan dan harus ditaati. Hukum itu sifatnya sangat memaksa untuk dipatuhi. Siapa yang melanggar berarti akan kena sanksi hukum. Jadi seperti itu kira-kira gambarannya. Baik. Jadi memang tadi orang-orang yang membuat hukum adalah ditunjuk oleh rakyat. Namun secara lebih tepat jawabannya adalah negara ya, Febrio ya. Tapi menarik sekali pandangan kamu. Kita lanjut pada soal berikutnya. Dapat dibantu dibacakan oleh Ajeng? Berkata jujur, berbuat baik, bersikap adil, membantu orang yang kesulitan merupakan contoh pelaksanaan norma A. Norma agama, B. Norma kesusilaan, C. Norma kesopanan, D. Norma hukum. Kira-kira mana yang paling tepat ya? Berkata jujur, berbuat baik, bersikap adil, membantu orang yang kesulitan merupakan contoh pelaksanaan norma A. Norma agama, B. Norma kesusilaan, C. Norma kesopanan, ataukah D. Norma hukum. Nah, ini juga sangat menarik ya, karena mungkin ada irisan-irisan antar pilihan jawabannya. Ada yang mau menjawab? Silakan. Ajeng, silakan. Kalau menurut saya itu B. Norma kesusilaan. Karena norma kesusilaan itu berdefinisi tentang hati nurani manusia. Apabila manusia itu berkata jujur, dia itu takkan ada rasa takut. Maksudnya kalau misalnya dia bohong itu dia kayak ada rasa takut, gimana sih, kayak takut buat misalnya berbuat jujur gitu. Nah, kalau berbuat baik itu dia berdasarkan hati nurani manusia. Kalau misalnya dia berbuat jahat, nanti dia kayak mendapat penyesalan apabila dia mendapatkan kayak pembalasan dari apa yang diperbuat oleh dia. Seperti gitu. karma begitu ya. Baik. Nah, bagaimana Bu? Oke, kita bahas ya. Jawaban yang tepat adalah norma kesusilaan ya. Betul sekali Ajeng ya. Kita bahas. Norma kesusilaan adalah aturan tentang baik dan benar yang sumbernya dari hati nurani manusia. Kita tahu bahwa suara kolbu itu biasanya menyuarakan kebenaran. Jadi tadi betul contohnya, ketika kita berbohong, mungkin orang lain percaya apa yang kita sampaikan, tetapi hati kita tidak akan bisa dibohongin bahwa kita memang sedang berbohong, gitu ya. Jadi hati biasanya menyuarakan kebenaran. Dan menurut Ibu, norma ini juga bisa menjadi kontrol perilaku kita ketika mau melakukan sesuatu. Oh, ternyata hati kita berkata lain, gitu. Sehingga ini bisa juga dijadikan sebagai kontrol perilaku menurut saya. Jadi suara hati nurani yang dimiliki manusia selalu mengatakan kebenaran dan tidak akan dibohongi oleh siapapun.
gitu. Baik. Betul jawabannya ya, Ajeng ya. Tepat sekali ya. Kita lanjut pada contoh soal berikutnya, dapat dibantu dibacakan oleh Febrio. Penerapan norma kesopanan ditunjukkan pada tindakan berikut adalah: A. Rajin beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan. B. Menggunakan helm saat menggunakan sepeda motor. C. Bertegur sapa dengan orang yang tidak dikenal. D. Menghormati orang yang lebih tua. Baik, kita ulang lagi untuk semakin paham soal ini sehingga dapat menjawab dengan tepat ya. Penerapan norma kesopanan ditunjukkan pada tindakan berikut adalah: A. Rajin beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan. B. Menggunakan helm saat menggunakan sepeda motor. C. Bertegur sapa dengan orang yang tidak kita kenal. Ataukah D. Menghormati orang yang lebih tua. Kira-kira mana dari 4 pilihan jawaban ini yang paling tepat ya adik-adik di rumah? Adik-adik di studio ada yang tahu? Ada yang mau mencoba menjawab? Ini mirip-mirip seperti bagus semua pilihannya ya. Jadi ragu-ragu nih seperti adik-adik. Ada yang mau menjawab? Silakan. Silakan Nabila. Ya, pilihannya D, menghormati orang yang lebih tua. Karena perilaku kita terhadap orang yang lebih tua itu harus benar-benar baik. Karena orang tua lebih banyak mengajarkan kepada kita. Dan menghormati orang tua termasuk norma kesopanan juga. Bagaimana Ibu Nurul? Oke ya, kita lihat jawabannya. Betul, menghormati orang yang lebih tua. Kita akan membahasnya ya. Norma kesopanan itu berhubungan dengan pergaulan sehari-hari karena sumber ajaran norma kesopanan itu berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Nah, kalau masyarakat di Indonesia memberi menggunakan tangan kanan itu lebih baik daripada memberi dengan tangan kiri. Apa sanksi bagi orang yang melanggar norma kesopanan tersebut? Kalau ada orang yang memberi pakai tangan kiri, kira-kira sanksi yang diberikan kepada orang yang melanggar norma tersebut berupa apa? Cemooh, paling ditegur ya. Ini kok nggak sopan gitu. Ini artinya bahwa norma kesopanan itu timbul karena adanya kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat, sehingga boleh jadi norma itu antar daerah bisa berbeda-beda karena kebiasaan itu juga berbeda-beda antar satu daerah dengan daerah yang lain. Kira-kira seperti Baik, itu. tadi kita sempat membahas ada beberapa norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan. Karena soal PPKN itu kan biasanya trikinya adalah pilihannya hampir mirip-mirip Iya, semua ya Bu ya. betul. Ada tips nggak untuk adik-adik di rumah dan di studio? Apa sih kata kuncinya sehingga bisa dapat menjawab dengan tepat soal-soal yang perbedaan norma-norma ini? Yang pertama, ya dipahami dulu soal ini mengarahnya ke arah mana. Yang kedua, memang kita perlu memahami konten materinya sehingga kita yakin bahwa jawaban atau opsi yang kita pilih adalah opsi yang paling benar. Ya itu tadi, pertama harus tahu dulu soalnya. Jadi jangan sekali baca langsung dijawab, tetapi barangkali bisa diulang 2 atau 3 kali untuk menemukan jawaban yang paling tepat. Karena memang beda antar opsi itu biasanya tipis kalau PPKN. Kira-kira seperti itu. Baik, kita review sedikit tadi kalau tentang norma agama, kaitannya dengan perilaku beragama seseorang ya. Lalu kalau norma kesusilaan tentang hati nurani. Nah, dan tadi ada beberapa norma lagi lainnya. Ibu dapat duduk terlebih dahulu. Sangat menarik sekali bukan adik-adik di rumah? Karena itu jangan kemana-mana, karena setelah jeda berikut ini kami akan segera kembali.